يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwat wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ungkapkan dan kita ucapkan pujian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini adalah kalimat doa yang paling afdal, paling utama, sebagaimana dalam hadis Tirmidzi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Kita terus terbolak-balik di atas kenikmatan dari Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita ambil satu tema, perhatikan adab dalam bermajlis. Tentunya yang dimaksud adalah majalisul ilm. Maka apa adab-adab kita ketika menghadiri majalisul ilm, duduk di hadapannya orang-orang alim? Maka lihat, disebutkan oleh para ulama kita, yajlisu ilal alim thalatha. Yang duduk di hadapan orang berilmu itu ada 3 macam. Salah satunya yunsit wala yaktub, dia diam, tidak mencatat, tidak menulis. Fadzaka jalisul alim atau jalisul ulama, itulah dia teman duduknya orang-orang alim. Maka lihat di majelisnya Imam Ahmad, 5.000 orang yang hadir, 500 menulis, sisanya yanzur ila hadihi wa samtih, memperhatikan bagaimana akhlak, bagaimana adab al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam majelisnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ambil bab yang ke-43 dari Sahih Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, yang semalam kita sudah ambil beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu tak kenal siang dan malam. Sekarang akan kita ambil, perhatikan adab dalam bermajlis. Bab yang ke-40, babul insat lil ulama. Bab diam di hadapan orang-orang alim. Diam dan mendengarkan. Maka ini diantara adab yang sangat penting. Ketika kita bermajlis, jangan sampai kita berbicara di belakang, kita berkomentar, atau kita main game, atau sibuk dengan apa saja.
Lalu beliau rahimahullah taala Al-Imam Al-Bukhari membawakan di sini ada satu hadis. Beliau mengatakan qala haddatsana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Qala haddatsana Syu'bah. Hajjaj berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Qala akhbarani Ali ibn Mudrik. Syu'bah berkata telah memberitakan kepadaku Ali ibn Mudrik. An Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah Ar-Razi. An Jarir, dari Jarir. Ya, radhiyallahu anhu ardah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda kepada Jarir di saat hajjatul wada' tahun ke-10 Hijriyah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berhaji dan diiringi oleh jumlah yang sangat banyak dari kalangan para sahabat, kulluhum yuridun an ya'tamu ya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ingin mencontoh bagaimana manasik hajinya Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Jarir? Istansitin nas. Hai Jarir, minta orang-orang supaya diam. Ya, kasih tahu sahabat supaya diam, jangan bicara. Dikarenakan apa? Jumlah yang banyak. Kemudian berada di padang Arafah. Faqala. Maka di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Jangan kalian murtad, berbalik, meninggalkan Islam. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, satu sama lain saling bunuh. Jangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari riwayat ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, Qala Ibnu Battal, Ibnu Battal rahimahullah berkata, fihi, dari keterangan hadis ini bisa diambil faidah, annal insata lil ulama lazimun lil muta'allimin. Ya, kewajiban para penuntut ilmu harus diam di hadapan orang berilmu. Tidak boleh berbicara ketika bermajelis dengannya. Jangan ngobrol, jangan komentar, dan jangan pula kita sebagai murid yang lebih banyak ngomong daripada guru. Dan memang sifatnya orang alim itu sedikit ngomong. Ya, sedikit ngomong, tidak banyak berbicara. Maka kewajiban penuntut ilmu di hadapan orang alim diam. Li'annal ulama warathatul anbiya. Karena para ulama ini adalah pewarisnya para anbiya, yang mewarisi ilmunya Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu al-kitab wa ilmu sunnah. Maka yang tidak mewarisi Al-Quran dan sunnah justru menjajankan bid'ah, menjajankan kesyirikan, maka ini bukan pewaris Nabi. Hasya wa kalla. Karena Nabi datang menyebarkan tauhid, memberantas kesyirikan. Nabi datang membawa sunnah, memerangi bid'ah. Setiap Jumat Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan perkara-perkara baru dalam agama. Jadi ulama pewaris para nabi. Yang diwarisi adalah Alkitab wa sunnah. Nah, peristiwa di dalam hadis ini di mana di saat Nabi alaihi salatu wassalam melontar jumrah,
Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara hajiku. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Jangan-jangan tahun depan kita tidak bertemu. Ya. Maka di saat Nabi SAW berkhutbah ini, karena orang sibuk melontar dan semisalnya, ya, maka diminta oleh Nabi SAW, suruh diam. Ya. Dan tentu ada beda antara insat dengan istima'. Diam dan dengarkan. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibacakan Al-Quran, dengar dan diam. Ya. Al-insat itu adalah sukut, diam. Ya. Yang namanya diam itu orang bisa mendengar, orang juga tidak bisa mendengar. Ya. Demikian juga istima' mendengar. Kadang-kadang orang mendengar sambil diam. Kadang-kadang juga orang mendengar sambil berbicara. Atau mengerjakan yang lainnya. Maka dari sini mengingatkan kita bahwasanya adab yang sangat penting dan sangat utama dalam bermajlis dengan orang-orang alim adalah al-istima'. Ya. Sampai diingatkan juga oleh para ulama ussalaf. Apa kata mereka? Dikatakan oleh mereka, idza jalasta al-ulama, apabila engkau duduk dengan orang-orang alim, maka fakun, jadilah engkau ya ala an tasma ahras, ya, minka ala an taqul. Idza jalasta al-ulama, apabila engkau duduk di hadapan orang-orang alim, fakun ala an tasma ahras minka ala an taqul. Jadilah engkau lebih semangat mendengar daripada berbicara. Ya. Ya, wa ta'allam husnal istima'. Ya. Tata'allam husnal samt. Dan belajarlah bagaimana mendengar dengan baik. Niscaya engkau bisa belajar bagaimana diam dengan baik. Wala taqta' ala ahadin hadithahu wa in tala. Dan jangan engkau putuskan pembicaraan orang. Ya, jangan engkau putuskan pembicaraan orang meskipun pembicaraan itu panjang. Maka itulah dikatakan oleh Al-Husain ibn Ali kepada putranya, "Ya jalastal ulama fakun ala an tasma' ahras minka ala an taqul." Apabila duduk di hadapan para ulama, jadilah lebih semangat mendengar daripada berbicara. Belajar atau ta'allam husnal istima', belajar bagaimana mendengar dengan baik, kama tata'allam husnal samt, sebagaimana engkau belajar ya bagaimana diam dengan baik. Ya, wala taqta ala ahadin haditsan wa in tala hatta yumsik. Jangan kau putuskan pembicaraan orang meskipun dia panjang sampai dia diam, sampai dia berhenti. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, awwalul al-istima'. Langkah pertama untuk menggapai ilmu itu adalah diam. Ya. Diam dengan seksama tentunya, diam dengan memperhatikan. Tsummal insat. Ya, pertama ilmu itu dengar, kemudian diam. Dengar, diam. Tsummal hifz, kemudian hafal.
thummal amal, kemudian amalkan, thumman nasyar, kemudian sebarluaskan. Dan juga dibawakan oleh Mutarrib, dia berkata insat minal ainain. Ya. Namanya orang insat, diam itu dilihat dari matanya. Ya, orang mendengar itu atau orang diam itu dilihat dari matanya. Ibnu Uyainah berkata kepadanya, "Wa mana dari kaifa dzalik?" Loh, bagaimana dikatakan demikian? Qala idza haddatsa rajulan falam yanzur ilaika lam yakun munsitan. Allahu akbar. Ini perlu dicatat nih. Jadi apabila kita berbicara kepada seorang lantas kita tidak dilihat. Ya, ketika kita berbicara dengan seseorang, menyampaikan sesuatu kepada seorang, lantas ya dia tidak melihat kita. Lain arahnya, lam yakun munsitan. Orang itu berarti belum diam namanya. Belum insat. Wa hadza mahmul al-ghalib, ini kebanyakannya. Ya, kebanyakannya seperti ini. Ini dia adab bermajlis, ya. Yang sangat penting adalah al-istima' wal insat, diam kemudian mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik. Kemudian juga ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu yajuzu lil alim, boleh bagi seorang alim ya meminta kepada sahabatnya supaya dia memperingatkan orang lain. Jadi andai kata orang alimnya tidak langsung turun tangan mengatakan, "Hei, diam semua," boleh diperintahkan siapa dari yang diinginkan, coba suruh orang diam. Hadza jaiz, hadza boleh. Baik. Kemudian dalil berikutnya atau bab berikutnya, babu ma jaa atau babu ma yustahabbu lil alim idza su'il. Bab apa yang dianjurkan bagi orang alim ketika ditanya. Ayyun nasi a'lam. Siapakah manusia yang paling alim? Fayakilul il ilallah. Hendaklah serahkan ilmu itu kepada Allah. Allahu a'lam. Allah yang paling alim. Ya, tidak boleh mengatakan aku atau yang lainnya. Baik. Ini hadis ini kita lewati yang ketiga sekarang ini. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Amr. Telah menceritakan kepada kami Amr. Qala akhbarani Sa'id bin Jubair. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Jubair. Qala qultu li Ibni Abbas. Ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa laysa bi Musa bani Israel. Bahwasanya Naufan al-Bikali menganggap bahwasanya Musa itu adalah bukan Musa bani Israel. Innama huwa Musa akhar, tetapi itulah Musa yang lainnya. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, kadzaba aduwullah. Salah. Ya. Salah dia. Haddatsana Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qama Musa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban fi Bani Israel.
Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia berdiri berkhutbah di tengah-tengah tokoh-tokoh Bani Israel. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Lalu di saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditanya, siapakah manusia yang paling alim? Faqala ana a'lam. Musa mengatakan, aku yang paling alim. Aku yang paling alim. Fa'ataballahu alaih, maka Allah menegur beliau. Idh lam yaruddal ilma ilaih, sebab dia tidak kembalikan ilmu itu kembali kepada Allah. Andai kata mengatakan siapa yang paling alim, Allahu a'lam, Allah yang paling alim, selesai masalah. Tapi ketika ditanya siapa yang paling alim, aku yang paling alim, katanya. Berarti apa? Manusia ini, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilm illa qalil. Ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kalian itu sedikit sekali. Fauhallahu ilaihi, maka di saat itu Allah Azza wa Jalla setelah menegur Nabi Musa, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada beliau, anna abdan min ibadi, ada seorang hambaku ya Musa, bimajma'il bahrain, di tempat pertemuan dua lautan, huwa a'lamu minka, dia lebih alim dari engkau. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Manusia ini setiap yang berilmu pasti akan ada lagi yang lebih berilmu. Pasti. Qala ya Rabb wa kaifa bihi. Dia mengatakan, ya Rabb, bagaimana dengan hamba-Mu itu? Bagaimana aku bisa menemuinya? Faqila lahu, Allah katakan kepadanya, ihmil hutan fi miktalin. Ini riwayatnya lain ini. Ihmil hutan fi miktalin. Bawa ikan laut atau bawa ikan di dalam keranjangmu. Ya, bawa ikan di dalam bejanamu. Ya, dalam takilanmu, dalam bekalmu. Fa idza faqadtahu fahuwa thamma. Apabila hilang ikan itu berarti di sana sudah dia. Fantalaqa wantalaqa bifatahu Yusha' ibn Nun. Ini riwayatnya di sini. Maka dia berangkat beserta ya pembantunya, itu Yusha' ibn Nun. Yusha' bin Nun satu-satunya nabi yang di saat dia minta matahari diundurkan jangan dulu terbenam, Allah jawab doanya. Hanya dia, Yusha' bin Nun. Jadi kalau kita ya dalam cerita itu katanya film Indonesia yang bisa menghentikan, menyetop matahari katanya, subhanallah. Andai kata ada selain Yusha' bin Nun, Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, maka Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan, tidak pernah matahari itu tertahan kecuali kepada Yusha' bin Nun. Waktu beliau perang Khandak, sampai Nabi SAW telat melaksanakan sholat al-asr gara-gara musuh. Wa hamala hutan fi miktal. Maka dia bawa ikan di dalam miktalnya, keranjangnya, ya, barang bawaannya, bekalnya. Kemudian setelah itu, hatta kana inda sakhrah, sampailah mereka di sebuah batu besar. Wada'a ru'usahuma wa nama, di sana mereka tertidur berdua. Fansallal hutu minal miktal, ternyata ikannya keluar dari keranjang tersebut. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ikannya masuk ke lautan, ya, menghilang. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba. Musa beserta Yusha' bin Nun ini kisahnya sangat menakjubkan dan mereka heran, kemana ikan kita ini?
Ya. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Akhirnya mereka jalan terus. Falamma ya. Ketika tiba waktu pagi, mereka berdua berjalan. Nabi Musa bertanya kepada Yusha bin Nun, "Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Kita sudah lelah nih, ayo kita makan dulu, katanya, sarapan dulu. Ya. Walam yajid Musa massan minan nasab hatta jawazal makan alladhi umira bihi. Nabi Musa tidak merasa kelelahan. Ya. Akhirnya dilewatilah tempat yang telah diisyaratkan, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Telah diperintahkan. Faqala lahu fatahu, Yusha bin Nun mengatakan, "Ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut." Ya, apa engkau tidak tahu tadi waktu kita tidur di batu itu, lupa aku ikannya, katanya. Qala Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasas." Itu yang kita cari. Akhirnya mereka balik lagi mendatangi batu tersebut, tempatnya tertidur itu. Falamma intahayna ila sakhrah, ketika kami sampai di batu besar itu, idza rajulun musajjan bi thawbin, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menutup dirinya dengan pakaiannya, ya, atau tasajja bi thawbi, menutup diri dengan pakaiannya. Fasallama Musa, Nabi Musa mengucapkan salam. Faqala al-Khadir, itulah dia Nabi Khidir. Bahasa kita Nabi Khidir. Ya, bisa dikatakan Khidir, bisa dikatakan Khadir. Ya, dikatakan dia Khadir itu karena ketika dia berdiri, semua yang ada sekeliling itu menjadi hijau semuanya. Baik. Wa anna bi ardika salam. Ya. Qala ana Musa. Setelah disalam, dijawab salamnya. Ya. Aku ini Musa. Qala Musa Bani Israel. Khadir berkata, Musanya Bani Israel. Qala na'am, iya. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengiringimu, mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan aku dari ilmu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir berkata, engkau enggak akan mampu bersabar mengikuti aku. Ya Musa, hai Musa, kata Khadir, inni ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamu anta. Aku itu diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla suatu ilmu yang engkau tidak ketahui ilmu itu. Wa anta ala ilmin 'allamakahu la a'lamuhu, dan engkau juga punya ilmu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu ilmu itu. Ya. Dan inilah di ilmunya manusia, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang berilmu akan masih ada lagi yang berilmu. Di atasnya langit masih ada juga langit. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Musa berkata, engkau akan mendapatkan aku menjadi murid yang sabar. Aku tidak akan mendurhakai perintahmu. Fantalaqa yamshiani ala sahil al-bahr laysa lahuma safinah. Mereka berjalan di pinggir laut, tidak punya perahu. Famarrat bihima safinatun fakallamuhu an yahmiluhuma. Lewat perahu, minta supaya ikut numpang. Fa'urifa al-Khadiru. Diketahuilah ternyata Nabi Khidir yang minta itu oleh si punya perahu. Fahamaluhuma bighairi naulin. Mereka diangkut tanpa upah. Faja'a usfurun fawaqa ala harfis safinati fanaqara naqratan aw naqratin fil bahar. Datanglah burung. Lalu burung itu memasukkan paruhnya ke lautan sekali dua kali. Di sana Khadir berkata, ya Musa, hai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanaqrati hadzal usfur fil bahar. Tidaklah ilmu Allah itu berkurang dengan apa yang Allah ajarkan aku dan apa diajarkan kepadamu, melainkan seperti kurangnya
air laut ini yang disedot, yang dimasukkan ke dalam paruh burung ini. Lautan ilmu Allah, ilmunya kamu, ilmunya aku seperti yang ada di paruhnya burung itu. Tidak ada apa-apanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Apa yang Allah berikan engkau dari itu sedikit. Tidak ada yang pantas untuk kita banggakan. Dan ilmunya manusia yasbiquhu jahlun wa yalhaqu nisyan, diawali oleh kejahilan, diakhiri dengan kelupaan. Ya. Dia dikatakan berilmu dibandingkan yang lainnya. Ya. Segi ilmu sedikit. Fa'amadal Khadir ila lauhin min alwahis safinah fanaza'aha. Tiba-tiba Nabi Khidir ini cabut papan perahu ini. Bocor atau sobek kapal ini. Musa mengatakan, qaumun hamaluna bighairi nawlin amatta ila safinatin fa kharaqta litughriqa ala. Hai Khadir, kita ini dikasih numpang sama orang kok kita rusak perahunya orang. Apa engkau ingin menenggelamkan yang punya? Nabi Khidir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra. Sudah aku katakan engkau enggak bakalan sabar menuntut ilmu bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Nabi Musa berkata, tolong maafkan aku, jangan ya engkau siksa aku ya gara-gara kesalahanku atau kelupaanku. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Nah, ini di sini Nabi Musa lupa syaratnya. Seharusnya sabar, ternyata enggak sabar. Satu. Fantalaqa fa idza ghulamun yal'abu ma'al ghilman. Lewat jalan mereka, tiba-tiba ada satu anak laki-laki sedang bermain-main dengan kawannya. Fa akhadha al-Khadir bi ra'sihi min a'la faqtala'a ra'sahu bi yadihi. Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi Khidir mengambil anak ini dan dicabut kepalanya. Dicopot kepalanya. Bagaimana kekuatannya Khadir ini? Kita anak kecil nggak bisa kita copot kepalanya ya. Dicopot kepalanya. Faqala Musa menegur, aqalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Engkau bunuh orang tanpa sengaja, ya, bunuh anak kecil yang masih suci. Engkau bunuh dia tanpa sebab pembunuhan? Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul lak innaka lan tastati'a ma sabra. Aku sudah bilang, aku sudah ngomong, engkau tuh enggak bakalan sabar mengikuti aku, belajar padaku. Qala Ibnu Uyainah berkata, wa hadza aukad. Ini lebih dikuatkan lagi. Ya, lebih kuat lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa aqama. Lalu mereka berjalan, sampailah mereka di suatu kaum. Mereka minta dijamu, tapi mereka tidak mau. Lalu ditemukanlah tembok yang miring, maka diberdirikanlah. Qala al-Khadir biyadihi faqamahu. Diberdirikan, ditegakkan tembok itu. Faqala lahu Musa berkata, law syi'ta lattakhadta 'ali ajra. Hai Khadir, ambil cari upah dong, katanya. Kita ini enggak dijamu, sekarang kita perbaiki temboknya, masa gratis? Minta upah. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah dia ya pemisah antara kamu dengan aku, kita pisah sekarang, katanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yarhamullah Musa, lawadidna law sabar hatta yaqassa alaina min amrihima. Sekiranya Nabi Musa itu sabar, coba, sehingga kita bisa mendengar kelanjutan ceritanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Dari riwayat ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya. Bahwasanya pertama, istihbabur rihlah fi talabil ilm. Dianjurkan untuk rihlah. Harus mengembara, berjalan mencari ilmu ini. Tidak bisa diam di rumah saja. Satu. Yang kedua, jawazut tazawud lis safar. Boleh berbekal dalam rangka musafir. Harus bekal supaya kita tidak minta-minta.
Kemudian yang ketiga, wa fadilatul talabul ilm wal adab ma'al alim wa hurmatih. Ya, keutamaan menuntut ilmu beserta adab kita terhadap orang alim. Itu apa? Sabar. Diam. Oh ya, jangan banyak komen. Sabar. Ya. Kemudian faedah berikutnya, aslun azim. Di sini ada pondasi yang sangat agung, yaitu apa? Wujubut taslim likulli ma ja'a bihi syara'. Wajibnya kita menerima seluruh yang didatangkan oleh syariat kita. Wa in kana ba'dhuhu la tadhhar hikmatuhu lil uqul. Meskipun syariat itu kita tidak tahu apa hikmahnya. Sekarang kita disuruh berjenggot, kita tidak tahu hikmahnya, ikuti saja sudah. Terima. Ya, disuruh salat 4 rakaat zuhur, terima saja meskipun tidak tahu hikmahnya. Ya. Meskipun banyak orang tidak memahaminya, ketika syariat sudah berkata demikian, maka terima dia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla, tentunya apa yang datang dari Allah pasti bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita tinggalkan, pasti akan memudaratkan kita. Itulah dia yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibalah saatnya kita bertanya jawab pada sesi yang kedua ini, dan kita ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, ada seorang teman kerja di Hong Kong, rumah tempat dia bekerja ada 2 tingkat. Lantai bawah ada beberapa anjing peliharaan oleh majikan yang harus diurus. Sehingga temannya tidak sholat lagi. Karena jika ingin sholat dia harus turun ke bawah mencari tanah untuk mensucikan dirinya. Dia harus meladeni anjing peliharaan itu karena kamarnya di lantai. Dan saya minta solusi supaya teman saya bisa tetap sholat. Solusinya dia pulang. Ya, atau dia cari kerjaan yang lain yang lebih selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Kemudian kita ambil pertanyaan berikutnya. Dan kita ingatkan bagi para pemirsa, jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya supaya lebih bermanfaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang berfitrah ke masjid? Jazakumullah khair. Boleh dikumpulkan di masjid, tetapi masjid tidak boleh memanfaatkannya untuk bangunan. Itu dikembalikan kepada fuqara dan masakin karena mereka yang punya hak. Rasulullah SAW bersabda, wa tu'matan lil masakin. Itu adalah sebagai makanan bagi fuqara dan masakin. Orang-orang menyalahgunakan, maka mereka adalah orang yang zalim, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bisa kita percaya kepada orang yang menafsirkan mimpi? Boleh asal orangnya saleh, orangnya alim. Ya. Apakah itu termasuk kesyirikan? Kita katakan kalau orangnya saleh, alim, tidak ada masalah. Dan Nabi SAW ya melarang untuk menceritakan mimpi kecuali orang-orang kepada orang kita cintai. Wallahu taala ala wa alam. Samakah ganjaran pahala kita langsung mendatangi majelis ilmu dengan menonton radio? Ya beda dong. Tapi keadaan sekarang memaksa kita seperti ini, maka kita berharap kita mendapatkan pahala yang besar. Masih pandemi, tetap juga semangat belajar meskipun jarak jauh. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah meniatkan hutang kita yang lama dengan cara masukkannya ke kotak infak? Karena dulu nggak sempat bayar, mohon penjelasannya. Kalau yang punya hak masih hidup harus kita berikan. Ahli warisnya harus kita berikan. Tapi kalau tidak ada, maka itulah dia kita buatkan solusi menjadi wakafnya. Ya, dan terus dikembangbiakkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir subuh dan maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Iya, pakai yuhyi wa yumiit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kehilangan rakaat saat masbuk mendapatkan imam sedang ruku, sedangkan masbuk sempat ikut ruku membaca bacaan ruku? Kalau dia bersamaan dengan imam rukunya lalu naik dapat 1 tasbih, sudah dihitung dia mendapatkan rakaat. Tapi begitu dia turun imamnya naik, maka tidak dianggap 1 rakaat. Man adraka raka'atan
ya minas shalah faqad adrakas shalah. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak mendengarkan murattal Al-Quran saat tidur boleh? Boleh. Bagus. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang nikah tapi hamil duluan? Sahkah anak dilahirkan atau tetap disebut anak zina? Tetap anak zina. Ini istilah sasaknya sahmudi. Ya, sahnya belakangan. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menerima lamaran sesuai dengan syariat? Apakah bisa kalau yang melamar itu orang tua dan anak laki-lakinya saja? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting sudah oke ACC datang untuk lamaran, dan ketika sudah dilamar maka tidak boleh laki-laki yang lain masuk untuk melamar lagi. La yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Tidak boleh seorang meminang di atas pinangan saudaranya sampai ditinggalkan. Wallahu taala ala wa alam. Dari Bontang Mengaji bertanya, bos saya pinjam uang di bank, apakah termasuk riba lalu dibagikan kepada karyawan? Apakah halal buat kami uang tersebut, sedangkan apabila saya tidak mau menerima, saya tidak dapat gaji yang sudah berapa bulan? Kita katakan untuk kita ya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu bosnya yang berurusan dengan bank. Wallahu taala a'la wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk di-share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, ya, agar lebih bermanfaat dan lebih luas jangkauannya, dan Allah Subhanahu wa taala catat ini adalah amal saleh kita. Baik, di antara pertanyaan yang sudah masuk, dan silakan bagi ingin berdialog interaktif bisa di 0811 39 0110. Sekali lagi yang ingin berdialog interaktif bisa di, baik, kita angkat satu penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ustaz dari Bandung. Masya Allah, barakallah fiik. Tafadhal. Mohon izin bertanya Ustaz Iya. mengenai surat Al-Kahfi tadi, mengenai kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Apakah itu juga termasuk dalil bahwa ada takdir yang bisa berubah dari 4 hal yang sudah dicatat oleh Allah di dalam saat kita di dalam rahim? Ya. Seperti halnya misalnya seorang anak yang Allah seharusnya takdirkan besar, tapi karena Allah beri ilmu kepada Nabi Khadir kemudian dibunuh, sehingga takdir anak tersebut tidak jadi tidak sampai besar, anak itu sudah meninggal. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Pertama kita katakan bahwasanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Tentu kita katakan bahwasanya dalam ilmu Allah, anak ini kalau besar, ya, dia tidak akan beriman, dia akan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dibunuhlah dia. Maka jelas apa yang diperbuat oleh Nabi Khadir dan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi anak itu, semuanya tidak lepas dari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kita katakan bahwasanya, ya, ma qaddarahullah Azza wa Jalla, apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, ya, semuanya penuh dengan hikmah. Ya, yang nampak buruk pada makhluknya, tapi pada ketetapan Allah Azza wa Jalla, dari satu sisi dia baik, dia buruk, tapi di belakangnya ada kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Apakah ada malam khusus baca surat Al-Waqiah? Tidak ada sama sekali. Membaca surat Al-Waqiah setiap malam supaya kaya, ini bakalan menjadikan kita miskin. Ya, kenapa? Karena percuma membaca Al-Waqiah tapi tidak mencari rezeki. Dan kita telah mengamalkan hadis yang dhaif, yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bagaimana Suaranya kurang besar, Bapak. bagaimana hukumnya kita uang anak yatim kita sendiri tapi apa sendiri kita ganti pun tapi tanpa izin kan kita yang pegang kepada sama bapak dirinya gitu. Terima kasih. Diulangi, Bapak, kurang besar suaranya. Bagaimana hukumnya kita pinjam uang tabungan anak yatim? Bagaimana hukumnya kita pinjam uang tabungan anak yatim terus? Kemudian 1 minggu, 1 minggu kita kembalikan. 1 minggu kembalikan terus? Berdosakah kita atau gimana? Baik, kalau kita pinjam tidak ada masalah, asal jangan ditilap saja. Ya, kalau ditilap baru berdosa. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang memakan harta anak yatim tentunya tanpa hak, mereka itu hakikatnya makan api. Ya, masukkan api dalam perutnya dan kelak hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana akikah yang syar'i dipotongkan hari ke-7 kemudian diundang orang makan dan tidak ada bacaan-bacaan. Allah taala ala wa alam. Jika istri mencarikan suami dan mencarikan suami sudah sah secara hukum, tapi karena suami tidak pernah menjatuhkan talak, apakah boleh rujuk tanpa salah satu menikah dulu dengan orang lain? Pertama, tidak ada ceritanya istri yang mencarikan suami. Kenapa? Innamat talaq liman malaka bisaq. Yang berhak mentalak itu yang punya kekuasaan. Itu siapa? Suami, bukan istri. Kalau sampai istri yang mentalak, maka terbalilah dunia ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah perempuan harus pakai cadar ataukah boleh pakai jilbab yang panjang saja? Khilaf di kalangan para ulama masalah menutup wajah. Hatta ulama yang mengatakan sunnah menutup wajah, dia mengatakan tetap di zaman sekarang lebih utama yaitu menutup wajah. Allah taala ala wa alam. Ya, bagaimana hukumnya bibi membelikan anting bagi keponakan dari hasil uang tembakau? Yang salah itu bibinya karena dia jual tembakau. Kalau anak ini tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi sekali yang dari kembali ini. Iya, silakan. Pada kebangsaan penyembelih manuk barang samping itu, terima kasih. Baik, kita katakan pada, ya narak bedana. Tidak ada bedanya karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma naharad dam wa dzukira rasmullah fakulu." Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah maka silahkan makan. Maka sekedar menyembelih biasa, bismillah, Allahu Akbar. Sekali saja Allahu Akbarnya, dan itu Allahu Akbarnya sunnah. Andai kata bismillah saya sudah sah. Ya, beda kalau kita korban bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal anni wa an ahli baiti. Wallahu taala ala wa alam. Apakah wanita wajib mandi jika merasakan orgasme tapi tidak bersentuhan dengan kelamin suaminya? Kalau dia tidak bersentuhan, tidak wajib kecuali kalau keluar mani. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.